Halo, halo. Halo, halo. Halo, Gimana? halo, halo, Pak Ya, Dok. Mas. Ya, beginilah. Hidup ini, ya beginilah mau. Apa? Itu saya baru nonton tadi yang Yang mana? kecanduan, kecanduan adalah senjata makhluk hidup. Oh iya, memang. Jadi Hmm. yang namanya itu itu hal ini udah diketahui sejak lama, sejak Hmm. tahun 60-an itu ya, bahwa yang namanya kecanduan itu adalah bagaimana otak itu akan cranky gitu ya. Hmm. Cranky itu mencari-cari supaya pengalaman itu berulang gitu. Hmm. Nah, seperti ya ini tadi yang namanya makan itu kecanduan itu di otak kita Hmm. itu bukan kecanduan makanannya, tapi pada saat binatang itu melihat makanan gitu ya, melihat Hmm. makanan Hmm. itu setelah beberapa itu menimbulkan sensasi gembira, bahagia ya, bahagia individual, gembira gitu. Nah, pada saat binatang itu mulai memakan makanannya gitu ya, itu kegembiraannya itu lenyap gitu. Hmm. Jadi sensasi gembira di otak itu memberikan efek nyandu gitu ya. Hmm. Sehingga binatang itu akan mencari terus itu. Jadi mencari terus makanan itu. Pada saat dia makan, kegembiraannya itu hilang gitu. Nah, kebahagiaannya itu hilang. Itu dikarenakan dopamin, efek dopamin yang ada di dalam nukleus accumbens gitu ya. Nah, Oh. Hmm. itu yang menyebabkan kenapa orang itu tidak bosan makan gitu ya. Hmm. Tidak bosan mencari makan gitu ya. Tidak bosan mencari makan karena ya kecanduan makanan Ketagihan itu tadi ya. Hmm. kecanduan ya Kecanduan. kecanduan otaknya itu nyandu. Jadi kecanduan sakau itu gitu ya. Jadi kalau dia tidak dapat makanan dia sakau gitu. Hmm. Itu adalah proses ada di dalam otak yang diakibatkan banjirnya dopamin di Nukleus. nukleus accumbens Hmm. ya, di nukleus accumbens itu yang menyebabkan binatang itu kecanduan apa namanya mencari makan. Nah, Hmm. pada Old and Milner ini pada apa namanya risetnya Old and Milner tahun 60-an Hmm. ini Hmm. 63 ini itu sebetulnya Old and Milner itu mencari yang namanya memori itu letaknya di mana gitu. Hmm. Letaknya memori itu di mana? Itu yang apa yang dicari Old and Milner tahun 60 itu. Itu yang Tahun pakai 60-an tikus itu. itu ya. Pakai tikus. Oh. Jadi tikus itu probe-nya dimasukkan ke nukleus accumbens di situ Hmm. terus kemudian dibanjiri oleh apa dirangsang sehingga di bagian nukleus accumbens itu menghasilkan yang namanya dopamin Tuh. gitu ya. Nah, banjirnya dopamin dan kemudian pada saat apa namanya kegembiraannya mereda itu ternyata dopamin itu turun drastis di daerah Hmm. nukleus accumbens itu ya. Kecanduan ini sama dengan kecanduan orang bercinta, itu sama persis itu, Oke. ya. Nyandu gitu Dopamin yang ya. di Bercinta, nukleus accumbens dopamin. tadi ya, sama ya. Dopamin yang kemudian tinggi, kemudian drop, itu Hmm. menimbulkan sakau. Sama dengan eh, ibu-ibu yang sakau pada saat Menyusui. Oh, lepas masa susu. Jadi misalkan gini ya, lepas masuk. masa 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 dia masih masa menyusui. Hmm. Terus kemudian dia itu Anaknya di harus HP. masuk kantor. Oh iya. Harus masuk kantor. Hmm. Nah, biasanya ya pada umumnya itu gitu. Hmm. Ibu-ibu yang masuk kantor habis cuti melahirkan itu di kantor bengong gitu. Karena sakau tadi. Sako oksitosin gitu pada saat ibu itu bayinya menyusu gitu ya. Hmm. Rangsangan pada daerah areola dan puting ibu itu melepaskan oksitosin gitu ya, Hmm. oksitosin. Nah, oksitosin itu adalah ikatan yang kuat yang diperlukan untuk seekor mamalia gitu ya, Mama ya mamalia itu betina. untuk Hmm. dia terikat dengan anaknya gitu. Hmm. Dan oksitosin itu juga nyampe pada air susu dan diminum anaknya gitu. Sehingga Hmm. anaknya juga terikat kuat dengan induknya, dengan Hmm. ibunya.
Nah, ini diperlukan secara evolusioner supaya ibu itu tidak enggan menyusui bayinya. Ya, tidak enggan menyusui bayinya. Hmm. Meskipun secara biologi bayi ini parasit itu bagi ibunya itu. Ya, ya, tapi dengan adanya reaksi berantai pada otak anak dan otak ibu tadi, otak bayi itu. Ya, si ibu itu merasakan kenyamanan, ketagihan ya. Karena Hmm. oksitosin yang mendadak itu terus drop itu, dia ketagihan. Setiap Ketagihan, kali, iya ketagihan ketagihan. menyusui. Ketagihan, oh iya, Hmm. ketagihan menyusui itu. Ketagihan menyusui dan ini berulang terus sehingga ya kehidupan berlangsung gitu ya. Hmm. Kehidupan berlangsung ya dengan cara otak didrive oleh kecanduan Hmm. makanan, kecanduan bercinta gitu ya. Kecanduan bercinta padahal sebetulnya kalau kita lihat nanti dibahas kan yang kita Oh iya, bahas sama di si Cito itu. Cito itu bahwa Hmm. yang namanya mempunyai keturunan itu taruhannya berat itu. Mempunyai keturunan itu taruhannya berat itu. Bahkan taruhannya itu kehilangan nyawa. Hmm. Tapi dengan adanya kecanduan itu berlangsung terus itu. Berlangsung. Nah, kalau Nah, kita kan bahasnya ini Pak Dok, sorry. apa? Kita bahasnya kan akibat kecanduan gula itu. Nah, Iya, jadi kecanduan diabetes. gula itu menyandu Hmm. itu. Gula itu Hmm. menyandu. Orang kalau sudah kena manisnya gula gitu, dia nggak mau manis yang lain gitu. Hmm. Ya, misalnya gula, ya gula ada macam-macam. Ada gula tebu, ada gula bit, ada gula frukto, apa gula apa namanya? Gula Gula jagung, fruktosa itu. jagung itu ya Hmm. macam-macam. Tapi orang kalau sudah kena gula nggak bisa pindah Hmm. ke lain. Dan setiap kali dia pada saat dia harus kemasukan gula, cranky dia itu, Hmm. sakau gitu ya. Itu ya, kecanduan, sakau gitu ya. Apa namanya? Sakau itu kan istilah apa namanya? Istilah istilah slang ya, istilah prokem Hmm. gitu. Ya, Anak sekarang istilah nggak tahu program ya. ya, prokem. Istilah kedokterannya adalah withdrawal Withdrawal. Oh. effect ya, withdrawal effect Hmm. atau sindroma putus obat itu ya. Hmm. Nah, ini yang terjadi pada hampir semua kegiatan manusia yang berlangsung sejak zaman dulu sampai sekarang gitu ya. Entah itu makan, entah itu seks, entah itu tidur itu. Orang kalau sudah waktunya tidur nggak tidur, dia sakau juga gitu. Cranky gitu, meskipun nggak capek itu. Dan ini, nah kecanduan hal-hal yang produktif ini yang membuat kita manusia tetap bisa bertahan gitu Hmm. ya, produktif. Sementara kecanduan-kecanduan bahan-bahan obat yang belakangan itu sangat mempengaruhi kesehatan manusia dalam jangka pendek, menengah, atau jangka panjang. Nah, kira-kira gitu itu tentang kecanduan itu ya. Jadi kecanduan ya sama, apapun itu punya potensi untuk mencandu kalau itu menimbulkan kegembiraan. Hmm. Ya, apapun lah itu ya. Tindakan semedi lah itu candu, coba sampean itu Hmm. pernah nggak sampean itu latihan semedi terus kemudian setiap saat itu kepingin semedi lagi itu. Ya, semedi gitu ya. Itu. Hmm. Kalau mau belajar apa namanya ilmu tenaga dalam itu sebetulnya itu kecanduan juga itu. Hmm. Ada hal-hal yang dilakukan memberikan kegembiraan atau sensasi yang berbeda gitu. Itu akan memberikan efek Efek kecanduan. Tapi kecanduan. ya itu efek kecanduan semedi kan ya paling orang semedi gitu ya. Tapi kalau efek Hmm. kecanduan terus kecanduan apa sabu-sabu gitu. Wah, itu dampaknya serius gitu ya. Hmm. Ya itu seperti tentara-tentara Jerman. Tentara-tentara Jerman itu Perang Dunia Kedua itu mereka mengkonsumsi pervitin namanya. Itu adalah sabu-sabu, metamfetamin. Hmm. Dan Metamfetamin. itu yang ya metamfetamin itu yang membuat orang-orang sekutu, orang Amerika gitu. Orang-orang Amerika, tentara-tentara Amerika terobsesi dengan bahwa tentara tentara apa namanya? Tentara Nazi ini sakti Hmm. gitu ya. Uberman gitu ya. Ubermensch itu. Nah, ya itu sebetulnya adalah apa namanya? Kelanjutan dari obsesi Hitler Hmm. terhadap Ubermensch itu ya. Sehingga apa namanya? Zaman segitu itu genetika belum seperti sekarang ya.
Ya baru saja, Pak. Ya memang baru tahun 35 yang namanya Watson and Crick itu menemukan DNA gitu. Nah, waktu itu asumsinya adalah mereka itu melalui apa namanya eksperimen-eksperimen itu ingin membuat manusia super gitu ya. Manusia yang nggak perlu makan gitu ya, yang nggak perlu tidur gitu ya, yang otaknya cemerlang gitu. Nah, mereka itu mikirnya kalau orang pinter dikawinkan dengan orang pinter, anaknya pasti pinter lah. Ya, itu namanya apa namanya eugenik ya, eugenik gitu ya. Eugenik itu adalah pemahaman bahwa yang namanya genetika apa perilaku apa sifat-sifat manusia itu bisa dilakukan atau direkayasa dengan rebreeding gitu ya. Dikawinkan, yang pinter dikawinkan pinter gitu itu. Padahal ya ya jauh dari itu karena yang ada dalam tubuh kita adalah kolam gen gitu. Hmm. Kolam gen itu. Gennya itu dalam kolam gitu yang terekspresi secara acak gitu. Meskipun ya apa namanya probabilitasnya itu bisa dihitung gitu. Ya termasuk yang kita bahas nanti ini ya mengenai Hmm. apa namanya Gene editing. gene editing Hmm. gitu. Gene Itu. editing itu ya sejak lama itu Hmm. orang itu mempunyai apa namanya mempunyai obsesi itu ya Hmm. sejak awal bahwa ditemukan gen pertama itu ditemukan double helix itu DNA oleh Watson and Crick itu yang pertama terus kemudian pada akhirnya manusia itu sehingga pada tahun 70-an sudah mulai paham bahwa segala sesuatu yang terjadi pada manusia itu dikendalikan oleh gen di Gen awalnya editing. gitu. Di 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 awalnya. awalnya gitu ya. Di awalnya. Sehingga pada akhir 80 90-an itu terjadi ya namanya ledakan ledakan pengetahuan kita tentang apa yang ada di dalam tubuh kita yang disebut gen itu. Hmm. Sehingga pada di penutup akhir abad ke-20 itu kita sudah mulai paham mengenai gen itu. Bahkan ada buku populer namanya Genom itu ya, Matt Hmm. Ridley itu Iya. ya, itu Genom itu membahas genom itu secara populer gitu ya. Ya namanya sains itu kalau dibahasakan secara populer selalu Hmm. ada gap gitu. Nah, selalu ada gap. Sama dengan yang disampaikan oleh apa namanya Matt Radley. Matt itu. Yang disampaikan oleh Matt ini luar biasa sih, gitu ya. Oh ini bukunya Matt ini memang luar biasa. Ya, bukunya Matt itu sebenarnya tahun 90, tahun 98. Itu eh, itu dia menjelaskan apa yang namanya genom itu ya. Genom itu adalah seperangkat aturan atau seperangkat dokumen gitu ya. Seperangkat dokumen yang ada dalam Perangkat. tubuh kita. Dokumen gitu ya. Hmm. Dokumen itu berisi segala macam gitu ya. Berisi tentang sejarah ya, tentang juklak dan juknis apa yang terjadi dalam tubuh kita gitu. Nah, di situ Di dalam itu berarti ada buku petunjuk gitu ya? oh iya, itu memang buku petunjuk gitu ya. Buku petunjuk. Buku petunjuk ada yang namanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis gitu ya. Hmm. Itu ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis itu bagaimana manusia itu bekerja dan pada saat itu juga orang sudah terobsesi. Berarti kalau kemudian sifat-sifat kita itu ditentukan oleh kode-kode genetik, kalau kode-kode genetiknya itu kita ubah, sifat-sifat kita juga berubah gitu. Hmm. Ya gitu. Itu ide dasarnya yang namanya apa namanya gen. Nah, ini sebelum jauh mengenai apa namanya editing gen pada diabetes gitu. Di bukunya Matt itu juga disebutkan bahwa pada bab berikut setelah bab-bab awal dia menceritakan tentang bahwa penyakit itu bisa dibawa secara genetik segala macam itu ya itu. Hmm. Itu pada satu bab dia menjelaskan tidak ada gen penyebab penyakit. Ini benar Hmm. gitu.
Gen penyakit itu enggak ada. Jadi gen diabetes itu enggak ada gitu. Gen pembawa penyakit itu enggak ada itu. Tidak ada. Yang ada adalah gen yang seharusnya menjaga tubuh kita tetap bugar, gen ini Hmm, bermutasi gitu. permutasi. Ya, gitu. Jadi bisa dijelaskan gitu ya. Jadi di awal itu ada yang namanya gen pembawa apa namanya penyakit, gen pembawa kanker gitu. Tapi dikoreksi gitu ya. Dikoreksi pada pertengahan buku itu bahwa tidak ada gen pembawa penyakit, itu tidak ada ya. Sesungguhnya tidak ada gen pembawa penyakit itu. Yang ada adalah gen yang Hmm, seharusnya menjaga kita tetap bugar gitu ya. Gen ini bermutasi gitu. Nah, hmm, mutasinya karena apa? Karena banyak hal gitu. Ada yang bermutasi sejak sejak konsepsi itu ya. hmm, Konsepsi itu hmm. bertemunya sel Sperma telur dengan telur. sperma dengan sel telur itu ya. Pada saat itu terjadi mutasi atau setelah pembelahan sel berikutnya. Hmm, Karena apa? Ya karena macam-macam. Bisa karena radiasi ya, bisa karena radiasi sinar X, bisa karena radiasi sinar ultraviolet, sinar gamma ya, itu terus kemudian bisa karena makanan gitu yang membuat apa gen kita itu bermutasi. Nah, di bukunya Matt itu dijelaskan. Kenapa? Bagaimana menjelaskannya? Matt menjelaskannya lebih gamblang gitu ya, bahwa lebih lebih populer. Meskipun dia juga tidak menggunakan perumpamaan gitu. Misalnya, em, Matt Little ini menjelaskan bahwa yang namanya genom itu adalah seperangkat dokumen gitu ya. hmm, Dokumen pada manusia, dokumen manusia itu terdiri sebuah buku ya. Dokumen manusia itu berupa sebuah buku gitu ya. Buku ini terdiri dari 23 chapter, 23 bab gitu ya. 23 bab yang disebut kromosom. Gitu. Jadi kromosom itu bab itu. Kenapa Matt mengatakan demikian? Karena kromosom satu dan kromosom 2 itu semua sendiri-sendiri, terikat sendiri-sendiri gitu. Kayak kedelai diunteli gitu ya hmm. gitu. Kromosom. Kromosom nomor 1 sampai kromosom nomor 23. Matt juga menjelaskan bahwa kromosom nomor 1 dan 2 itu penamaan itu dikarenakan besarnya kromosom. Maka kromosom yang paling besar itu disebut nomor 1, yang lebih Nomor kecil satu. nomor 2, lebih kecil lagi nomor 3, lebih kecil Hmm, nomor 5. Itu pemberian nomor itu dikarenakan perbedaan ukuran. Gitu. yang Nah, kromosom satu tadi yang isinya sejarah ya sejarah dari itu tentang awal sel ya, tentang yang spesies itu ya. spesies. Hmm, Spesies itu. Jadi di kromosom nomor 1 itu tentang spesies kita. Spesies kita tuh kenapa seperti seperti ini sekarang ini. gitu ya, Hmm, seperti ini. Spesies. Nah, kromosom nomor 2 itu tentang sejarah gitu oh, ya. tuh. Sejarah. Jadi sampean itu nah, kita itu dua ratus delapan puluh juta generasi yang lalu berupa seperti ikan ya, bukan ikan ya gitu. Seperti ikan, bukan ikan. Karena itu nenek moyang kita bersama antara kita dan ikan. Seperti ikan. Jadi misalnya nenek moyang kita bersama antara manusia yang sekarang dengan kera-kera yang ada sekarang. Nenek moyang bareng antara manusia dengan simpanse, bonobo, gorila itu. Nenek moyang kita bersama. Dengan itu, ledek ketek itu ya, Hmm, tanda bedes itu. makati itu. Iya itu nenek moyang kita bersama itu itu bukan Hmm, bukan monyet itu. Tapi mereka itu lebih menyerupai monyet ketimbang menyerupai kita. Kok bisa demikian? Lula bisa gitu ya. Bisa. Nenek moyang tikus dan nenek moyang kita dan nenek moyang paus itu ya, paus di laut hmm, itu sama itu. 65 juta tahun nenek moyang kita bersama itu 60 bentuknya seperti tikus, tapi bukan tikus itu. Ya, lebih mirip tikus ketimbang lebih daripada kita atau paus hmm, itu. Paus itu bentuknya hampir mirip ikan itu. Tapi itu mamalia gitu ya. 65 juta tahun yang lalu, paus itu ya berasal dari binatang yang yang seperti mirip tikus itu tikus ya, itu ya, yang merupakan makanan dinosaurus. Hmm. dinosaurus itu pada saat dinosaurus punah. Nah,
ini nenek moyang kita yang menyerupai tikus itu berkembang sampai akhirnya ya jadi wedhus, jadi menungso ya, jadi paus lah gitu ya. Tapi itu adalah mamalia, nenek moyang mamalia. Di laut itu tidak semuanya ikan gitu ya. Mm-mm. Mamalia banyak yang beberapa ada yang di laut seperti flipper apa itu Lumba-lumba. namanya, lumba-lumba itu ya. Lumba-lumba itu mamalia, duyung gitu. Itu adalah itu adalah mamalia itu. Nah ini yang disebut. Nah, kembali ke bukunya Matt tadi itu, setelah dia membagi-bagi atau menjelaskan bahwa yang namanya eh, kromosom ini ya, namanya kromosom ini bab ini ya. Jadi buku itu buku manusia yang disebut genom itu adalah buku manusia disebut genom itu. Terdiri dari 23. 23 bab yang disebut kromosom gitu. Disebut kromosom. Kromosom ini Mas, di dalam kromosom ini terdiri dalam 23 bab ini, dalam setiap bab itu terdiri dari ribuan cerita yang disebut Hmm. gen. Gitu. Nah, gen itu ya cerita, memang narasi gitu ya. Jadi buku ini memang bisa dibaca, cuman bacanya harus kadang-kadang harus dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan gitu ya. Ya, orang yang terbiasa membaca membaca apa namanya gen, dia akan mahir. Ini seharusnya dibaca dari kiri atau dari kanan Hmm. atau dari kiri gitu ya. Nah, yang namanya gen ini memang cerita narasi gitu ya. Nah, gen ini narasi ini yang namanya setiap cerita. Cerita itu disusun oleh alinea-alinea. Sama kalau kita ngarang cerita itu ya ada alinea-alinea itu ya. Alinea-alinea ini yang disebut ekson atau intron gitu ya. Ekson itu adalah sesuatu cerita yang bermakna dalam rangkaian narasi Hmm. itu. Intronnya itu iklan gitu. Hmm. Ya iklan itu penting gitu. Iklan itu penting. Ini tidak secara eksplisit menggambarkan ekspresi gen gitu. Tapi iklan ini penting gitu ya. Jadi apa yang namanya alinea dalam gen itu ada yang namanya ekson dan intron gitu. Nah, setiap alinea ekson atau intron itu disusun oleh kata gitu. Yang namanya kodon gitu ya. Namanya kodon gitu. Namanya kodon. Nah, kodon ini dibentuk oleh 3 huruf itu. Dibentuk oleh huruf itu. Masing-masing kodon ada 3 huruf itu ya. Yang asalnya dari 4 huruf bahasa. Jadi 4 huruf dasar kehidupan ini cuma 4 A, T, G, C Oke. gitu ya. Itu. Hmm. Ya itu ya. Tapi dalam kodenya Itu cuma 3 ya. kodon setiap kodon misalnya A, A, G, A, Hmm. A, C, A, T, C gitu ya. Nah, itu adalah bagaimana yang namanya buku itu disusun dari mulai huruf menjadi kata, kata menjadi alinea, alinea menjadi rangkaian cerita, dan rangkaian cerita itu terikat dalam satu bab, dan bab itu dikumpulkan 23 menjadi genom kita itu Hmm. ya, itu genom itu. Dan orang yang pertama kali dipetakan genomnya sukses itu orang Amerika. Itu dia benar dia apa namanya diumumkan oleh Presiden Bill Clinton zamannya tanggal 26 Juni 2000 itu di Gedung Putih itu. Di Gedung Putih untuk pertama kalinya kita lengkap memetakan genom manusia itu ya. Genom manusia itu memang waktu itu masih balapan lah ya, race itu ya. Berlomba-lomba negara itu melakukan ini. Tapi pada akhirnya semua badan riset itu melakukan Hmm. kerjasama. Lebih baik kita kerjasama Hmm. daripada kita saingan gitu ya. Sehingga lembaga-lembaga genom itu akhirnya bekerja sama. Nah, itu adalah cerita tentang bagaimana akhirnya manusia itu mengetahui gitu ya, memahami genom gitu ya. Nah, setelah paham dengan yang tadi gitu ya, setelah paham dengan rangkaian tadi itu, manusia terobsesi lagi nih. Loh, berarti kalau
ini ya alinea ini susunannya diganti, itu kan Mm-mm. berarti ceritanya jadi lain gitu ya. Ya, Ini jadi ceritanya jadi beneran kayak lain itu. buku cerita Loh ya gitu ya. memang Hmm, iya itu bukan kayak loh, emang iya, buku. Jadi genom itu bukan seperti buku. emang Memang buku. buku gitu ya. Memang buku gitu Oke. ya. Oke. Jadi itu bukan perumpamaan gitu ya. Bukan perumpamaan bahwa yang namanya genom itu buku, bukan perumpamaan. Ya, bukan perumpamaan. Jadi itu adalah beneran itu. Beneran yang namanya itu buku. Jadi Matt pun juga mengatakan ini bukan anu loh ya, bukan perumpamaan loh ya. Memang ini beneran Hmm, gitu. Ini memang buku gitu ya. Itu. Nah, setelah kita bisa memetakan semua genom gitu ya, ada 25.000 gitu ya. Gen dalam jadi ada 25.000. Masing-masing gen, masing-masing cerita itu mengekspresikan sifat gitu. hmm, Meskipun dalam 25.000 gen yang ada dalam kolam gen kita itu ya tidak semuanya terekspresi gitu. Misalnya alel ya, alel itu gen yang berhubungan tentang rambut. Ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus itu. Orang yang rambutnya lurus bukan berarti dia tidak membawa sifat-sifat atau gen rambut keriting. Bukan hmm. demikian gitu ya. Dalam kolam gen yang muncul itu adalah yang rambut lurus gitu. Oke, itu yang namanya. Nah, tapi bagaimanapun juga manusia sudah mulai paham ini kalau gen ini disusun ulang gitu ya. Cerita ini disusun ulang, tentu manusia ini jadi beda gitu. Ya gitu. Manusia waktu itu juga terobsesi untuk ya dari dulu sih manusia terobsesi untuk hidup Abadi. abadi gitu, abadi. Ini kalau gen ini kita susun ulang, gimana caranya manusia itu bisa nggak perlu mati Hmm. gitu ya. Nah, itu adalah sebuah atau banyak hal obsesi manusia tentang kehidupan ini. Nah, obsesi manusia itu tentu ada satu dua hal yang bermanfaat untuk dunia kedokteran gitu ya. Termasuk yang namanya pengobatan berbagai macam penyakit gitu ya. Karena belakangan kan diketahui bahwa banyak penyakit yang variabel utamanya adalah genetik gitu. Hmm. Genetik. Meskipun tidak ada yang namanya gen pembawa penyakit. Hmm. Tetapi kalau dia terlahir atau dalam perjalanannya gen yang harusnya menjaga dia tetap bugar terus gen ini bermutasi, Masih kan. lah jadinya kan dia Hmm. sakit gitu. Hmm. Nah, kalau yang Oke, oke. namanya gen ini diedit lagi, Hmm. seperti yang seharusnya dalam tanda kutip meskipun seharusnya itu nggak ada gitu ya. Ya gitu. Kalau itu nggak ada gitu. Jadi orang itu nggak perlu sakit kalau gen yang mengekspresikan kesakitan itu diedit gitu. Nah, pada perjalanannya itu kembali nih ke, oh, itu apa Mas? Dodolan apa itu? Oh, Tuturit-tuturit itu. itu Dodolan apa itu? roti 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 zaman kuno tuh loh. Ya itu yang kemudian jadi ide dasarnya. Nah, sekarang kalau misalnya kembali ke yang namanya diabetes mellitus itu. Akhirnya kan banyak itu ya, banyak 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 pengetahuan belakangan bahwa yang namanya diabetes ini juga ada faktor-faktor genetik yang berpengaruh Hmm. ya. Misalnya gitu ya. Misalnya itu kalau kita itu sekarang loh ya. Sekarang itu sudah paham bahwa yang namanya misalnya kalau diabetes tipe 1 itu eh, tidak jelas gitu ya. Kalau diabetes tipe 1 itu tidak jelas lah apa yang namanya patofisiologinya itu bagaimana gitu. Tidak jelas Hmm. penyebabnya. Tetapi itu ya, tetapi yang diketahui adalah diabetes tipe 1 itu sangat itu ya, sangat sangat apa? Sangat berhubungan dengan berbagai macam gen yang bermutasi. Terutama adalah gen yang seputar dengan HLA gitu ya. Hmm. Nah,
varian HLA pada diabetes tipe 1 itu banyak. Ada HLA DQA1, HLA DQB1 ya, DRB1. Tapi semua itu adalah rangkaian dari HLA human gitu ya, manusia itu HLA. Nah, apakah ini adalah penyebab satu-satunya secara genetik yang menentukan dia itu terekspresi? Ya tentu tidak gitu ya. Tentu tidak, hanya saja gen-gen penjaga ini yang seharusnya menjaga misalnya. Gen-gen ini apa namanya fungsinya beda-beda. Ada yang menjaga supaya respon respon insulin terhadap glukagon atau respon insulin terhadap banyaknya glukosa atau bahkan reseptor insulin itu sendiri jumlahnya di dalam darah itu di dalam serum itu masing-masing dipertahankan oleh fungsi dari gen-gen tadi Hmm. itu gitu. Jadi tidak tunggal meskipun genetik ya tidak tunggal gitu ya. Tidak tunggal. Ada juga yang menyebabkan tadi yang disebutkan bahwa reseptor insulin apa namanya reseptor insulin di dalam serum dan darah itu dia bisa menurun gitu ya. Bisa jumlahnya itu menurun Mm-mm. kalau misalnya eh, lemak darah seseorang itu mengalami kenaikan drastis gitu ya. Hmm. Orang gendut itu ya. Mm-mm. Orang gendut itu terus kemudian reseptor insulinnya turun gitu. Nah, ini juga disebabkan tidak hanya oleh satu gen gitu. Meskipun sudah ditemukan gen-gen kunci ya, Mm-mm. gen-gen utama yang mempengaruhi mekanisme ini. Nah, kalau misalnya itu ya, misalnya gen ini terus kemudian eh, direparasi lagi gitu ya. Seperti gen yang tidak bermutasi. Mm-mm. Seharusnya nggak ada lagi itu ya, diabetes tipe 1 itu. Itu, Mm-mm. itu adalah pemikiran dasar. Nah, di bedanya dengan dengan diabetes tipe 2 apa gitu. Nah, kalau kita apa namanya? Membicarakan perbedaan genetik antara diabetes tipe 1 dan tipe 2 misalnya itu ya. Itu ada yang disebut arsitektur genetik resiko penyakit diabetes tipe 2 ini Mm-mm. salah satunya itu adalah mutasi gitu ya. Mutasi pada faktor nuklir ya, nuklir memang ya. Mm-mm. Inti hepatosit 1A atau yang disebut gen HNF1A gitu ya. Hmm. Ya. Beda Dan dengan yang gen tipe satu tadi ya. ya, dan gen glukokinase atau CGK Hmm. ya itu yang paling umum gitu. Nah sekarang apakah kalau kemudian apakah kalau kemudian HNF1A yang bermutasi tadi terus kemudian Diedit. diedit seperti yang seharusnya apakah lantas serta-merta diabetesnya hilang? Loh itu yang jadi isu gitu loh ya. Mm-mm. Jadi bahwa yang namanya genom itu memang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis ya. Juklam dan juknis bahwa itu bahkan itu blueprint dari kerja sel kita yang akhirnya menghasilkan kerja jaringan gitu. Ya, apakah dengan demikian itu kalau itu dikoreksi akan potensinya akan hilang demikian saja potensi diabetes? Itu yang menjadi pertanyaan yang terus dikejar gitu. Karena Hmm. ngedit satu gen, Mm-mm. konsekuensinya adalah ngedit gen-gen yang lain yang berkomunikasi dengan gen ini gitu. Oh. Ya, kalau gen misalnya ini aja apanya gen HNF1A tadi itu ya, Mm-mm. HNF1A tadi itu bermutasi kan. Terus Mm-mm. kemudian dia itu diedit itu Mm-mm. ya. Jangan lupa cerita ini adalah bersambung dengan Iya. cerita-cerita berikutnya ya. Dia terhubung dengan cerita-cerita yang lain gitu. Ya. Nah, kalau gen ini kemudian diedit ini komunikasi gen ini dengan gen yang lain
bisa fail gitu. Ya. Ceritanya jadi nggak nyambung gitu Bisa ya. gagal gitu. Jadi ceritanya jadi nggak nyambung gitu ya. Gitu. Hmm. Mari cerita sapi, Hmm. terus cerita Hmm. Terus ular sono gitu ya. Terus mau gurung mari cerita sapi, cerita Janoko. Nah, oh. itu ya. Janoko menek kates gitu ya. Ini yang jadi persoalan gitu. Meskipun saat ini ya akhirnya saintis itu sudah menemukan jalan keluarnya itu Hmm. bagaimana mengedit ini gitu ya dengan bantuan AI tentu saja gitu ya. Hanya saja hal ini masih dalam taraf riset tuh ya gitu Oke, oke, oke. ya. Ini semua dalam tahap riset gitu. Apakah ada misalnya editing genom yang sudah di-approve untuk mengobati penyakit tertentu? Ada itu. Hmm. Di Amerika gitu ya, di Amerika itu. Di Amerika itu apa namanya? Penyakit talasemia Hmm. tertentu gitu Hmm. ya. Hmm. Talasemia tertentu itu sudah di-approve, boleh dilakukan dengan Editing editing gen. gen. Karena ya, nah ini sebetulnya sudah masuk tahap eh, apa? Sudah masuk taraf yang namanya eh, uji klinis itu. Uji Hmm. klinis. Uji klinis itu sudah boleh dilakukan pada banyak manusia gitu. Itu adalah apa tadi itu namanya? Apa namanya? Yang disebut sebagai uji klinis itu. Apakah yang setelah di laboratorium dicatat terus kemudian dilakukan di berbagai macam binatang coba gitu, menghasilkan manfaat kalau dilakukan pada manusia Hmm. gitu. Karena ya sudah dilakukan pada cacing, sudah dilakukan pada lo cacing itu Ada diabetes thalassemia di mellitus ada oh. cacing gitu. Jadi apa namanya gen yang berhubungan dengan fungsi pankreas dan Hmm. diabetes ini, insulin itu dilakukan pada cacing pada eh, tahun 2009 di Leipzig gitu ya. Di Leipzig Hmm. dan menghasilkan cacing yang umurnya 9 kali tak lebih panjang dari cacing pada umumnya gitu. Ya, ini akhirnya mereka berarti gen-gen yang berhubungan dengan diabetes mellitus ini itu berhubungan juga dengan panjang usia kita gitu ya. Tuh. Hmm. Cacing yang di Leipzig tahun 2009 itu timnya itu sudah berhasil memperpanjang usia cacing itu 9 kali usia Dan cacing pada umumnya itu ya. 9 kali. Padahal yang diteliti hanyalah gen-gen seputar diabetes seputar tipe 2 tadi ya. diabetes itu apa diabetes insulin dan apa dan Hmm. penghasil insulin itu. Nah, ya ini adalah bahwa yang namanya apa namanya yang 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 disebutkan bahwa ini kalau gen ini diedit itu berarti nanti kita bisa panjang umur. Yang Hmm. kedua bisa ini itu ya. Nah, sekali lagi semua ini sudah dilakukan sejak lama sebelum ada ditemukan CRISPR atau gunting gen itu Hmm. gitu ya. Tahun 2000-an awal 2002, 2003 sampai 2006 ya saintis-saintis di laboratorium melakukan yang namanya editing gen, misalnya gen tadi ya, ada bagian eh, ada bagian DNA yang perlu dikoreksi gitu ya. Nah, dikoreksi itu ditentukan yang mana yang dikoreksi. Nah, Hmm. kemudian saintis-saintis itu membuat gen yang sudah dikoreksi gitu apa rangkaian DNA yang dikoreksi. Nah, ini memasukkan ke dalam itu bagaimana? Waktu tahun 2000-an awal itu menggunakan jasa virus Hmm. itu, virus RNA. Jadi gen-gen yang sudah dikoreksi ini ditumpangkan di virus, virusnya disuntikkan masuk ke dalam sel karena hanya virus yang bisa masuk dalam sel Hmm. gitu. Nah, virus ini terus sampai karena yang namanya segala sesuatunya dalam tubuh kita itu berupa protein. Hmm. Ya namanya yang namanya instruksi itu juga protein, jawaban dari instruksi itu juga protein Protein. gitu ya. Terus kemudian hasil dari instruksi, hasil dari kerja itu juga berupa protein ya. Yang diterjemahkan jadi semua itu berupa protein gitu ya. Nah, protein yang diharapkan masuk ke dalam DNA yang dikoreksi itu ditumpangkan ke virus gitu ya.
nempel itu ya, dan dia akan menggantikan itu ya, menggantikan DNA DNA aslinya. yang diharapkan akan terganti gitu. Itu sudah diketahui sejak tahun 2000-an awal gitu ya. Itu sejak tahun 2000-an awal. Nah, setelah itu ketemulah CRISPR gitu ya, gunting gen. Wah, lama makin jadi penelitian tentang yang namanya apa namanya tentang apa editing gen itu makin makin maju pesat gitu, dengan ketemunya CRISPR itu ya. Tetapi sekali lagi yang namanya pengobatan itu harus terbukti dulu, baru bisa disebut sebagai terapi Hmm. gitu ya. Ya Harus misalkan lolos loh, uji medis tadi ya. ya setelah dilakukan di laboratorium, kemudian dilakukan di binatang Mm-mm. coba gitu. Meskipun targetnya adalah binatang manusia, tapi harus apa? Harus dicobakan ke berbagai binatang gitu ya. Keamanannya pada jaringan binatang bagaimana, karena awalnya di laboratorium, terus kemudian di jaringan hidup gitu ya, kemudian di Hmm. binatang gitu ya, setelah binatang coba, nah dilakukan kepada manusia. Itu yang namanya uji klinis. Uji klinis itu ada fasenya, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5 gitu. Pada umumnya fase 1 itu antara 2 sampai 3 tahun gitu ya, gitu tuh. Fase 2 juga demikian, 3 tahun sampai 4 tahun gitu ya. Nah, sehingga kalau kita melihat ini sampai fase 5 itu berapa lama gitu. Nah, beda kalau kemudian terjadi emergensi seperti pandemi Mm-mm. kemarin gitu ya. Pandemi kemarin itu kan apa yang namanya vaksin-vaksin fase 1 udah namanya emergensi gitu. Ya, tapi pada saat masa-masa damai gini kita nggak tidak lagi perang dunia dengan virus atau Virus. pandemi, ya kita balik lagi bahwa yang namanya uji klinis itu harus memperhatikan faktor-faktor yang sudah disepakati sejak lama gitu ya. Apa yang harus dilakukan sehingga ya bahwa yang namanya apakah sudah terbukti bahwa yang namanya editing pada gen-gen yang disebutkan tadi ya, yang disebutkan tadi pada gen-gen yang berurusan dengan diabetes itu bisa menurunkan atau bahkan menghilangkan resiko diabetes. Mm-mm. Pada binatang coba sudah dilakukan dan berhasil gitu ya. Nah, Tinggal pada binatang manusia aja ya. pada binatang manusia ini bagaimana gitu. Hanya saja sekali lagi binatang coba ini ya tidak hanya satu, cacing misalnya. Mm-mm. Ya harus dilakukan pada binatang-binatang yang tingkatnya lebih tinggi, lebih kompleks misalnya. Kalau cacing kan nggak punya ginjal gitu ya. Nggak punya ginjal gitu. Nah, terus Hmm. kemudian kalau misalnya kodok atau apa namanya ikan, ikan itu ada mesonefros, ada metanefros pada amfibi. Lah manusia ini yang ginjal ini bagaimana? Apakah itu ya? Apakah kalau editing gen semacam itu akan berpengaruh karena yang namanya diabetes pada manusia lebih kompleks Mm-mm. ketimbang diabetes pada yang namanya Hmm. cacing gitu. Sehingga riset-riset itu berkembang gitu ya, demi keamanan itu, bahwa secara teoritis yang namanya editing gen itu bermanfaat. Iya gitu. Jadi gen diedit itu ya nggak lantas jadi Wolverine atau jadi apa X-Men, yang enggak gitu ya, yang mutan itu ya enggak gitu. Makanya aku ya nek delok film film X-Men film-film gitu, X-Men. Marvel itu Hmm. meso-meso aku cuy. Opus itu. Tapi ya itu menikmati film-film Marvel itu saya ya dengan Hmm. misuh-misuh gitu ya itu. Ya Marvel yang tentang apa mutasi gen dan Marvel yang tentang mekanika kuantum. Wah, itu betul-betul emosi aku gitu. Tapi ya aku paham bahwa yang namanya nonton film itu adalah meluapkan emosi. Jadi itu adalah itu adalah hiburan. Nah, gitu ya, Mas. Ya, itu tadilah cerita singkat mengenai editing gen, termasuk editing gen terhadap yang namanya diabetes Dia- mellitus. Ini kurang seperempat jam, ya tanya Hmm. jawab gitu. Oke. Ini pertanyaannya dari WJDK. Mungkin Apa? mungkinkah sebuah sebentar.
Mungkinkah sebuah susunan gen beberapa tahun silam tersusun kembali pada masa kini dan menghasilkan kesadaran yang sama? Nggak mudeng nih Apa, saya. apa? Mungkinkah sebuah susunan gen beberapa tahun silam tersusun kembali pada masa kini dan menghasilkan kesadaran yang sama? Kesadaran. Ya, Maksudnya itu apa? Gak ada urusan rek kesadaran sama gen iku gitu ya. Kalau kesadaran itu adalah merupakan hasil kerja otak kita gitu. hmm, Meskipun hasil kerja otak kita itu disusun secara genetik. Karena otak kita itu tersusun mulai dari yang namanya binatang bersel awal gitu ya. Terus kemudian akhirnya akhirnya itu menjadi otak kita itu. Itu ya tumpang tindih gitu ya itu. Nah, itu yang namanya kesadaran itu ya sebetulnya ya dalam banyak orang yang mengatakan kesadaran itu adalah sampah evolusioner, sampah evolusi, nggak ada juga nggak apa-apa itu ya. Tapi pada manusia akhirnya berkesadaran. hmm, Kesadaran manusia bukan karena genetik gitu ya, bukan karena gennya gitu. Bahwa terus kemudian gen itu, aku ngerti maksudnya itu. Mungkin yang dimaksudkan itu adalah kalau kemudian gennya itu tersusun, terus apakah kita itu punya kesadaran baru yang hmm, beda? Nggak gitu cara kerjanya itu ya. Gen itu di level yang namanya sel gitu. Sel itu membentuk jaringan. Jaringan itu membentuk yang namanya oke. organ. Kalau gen kita itu diedit itu ya gen itu diedit, gen di ginjal dan di otak ya teredit semua gitu. Jadi dalam tubuh kita itu yang nggak mungkin dalam tubuh kita itu terus kemudian ada berbagai macam gen yang berbeda. Misalkan gen di otak kita, gen kromosom nomor satu berbeda dengan gen kromosom nomor satu yang ada di liver. Lah ya itu ya nggak gitu cara Itu mainnya gitu ya. Itu Frankenstein itu, Dok. iya, itu ya. Nggak gitu cara mainnya. Nah, yang namanya tadi susunan gen itu terus kemudian kesan barang baru itu kamu kebanyakan nonton film itu ya film film itu juengkeling. Contoh ya, itu film apa ya, Oblivion gitu, Oh, Oblivion, tahu ya Vivian. Oblivion ya, Hmm, yang Tom Cruise itu ya, Tom Cruise. yang Tom Cruise Oblivion, bagaimana mungkin dia itu ingat, bagaimana mungkin dia ingat memori yang dijalani oleh orang yang dijadikan itu Sudah klon dead dia ya. gitu, klon gitu. Belum. Jadi mendadak dia itu ingat pada saat dia itu tukar cincin gitu Hmm, ya. Tukar cincinnya, tukar cincinnya itu di Menara Liberty gitu ya. Ini, wah ini aku nonton film Oblivion, asu gitu ya. Itu iya, nggak gitu caranya gitu ya. Misalkan aku diklon gitu ya, dikloning gitu. Cloningan itu juga tidak mengalami apa yang kualami. Jadi dia tidak punya memoriku itu. Tidak punya. Dia tidak bisa menghafal Quran gitu ya. Enggak, dia harus belajar, harus latihan baca Quran supaya hafal gitu. Lah mbok kira ya, kalau aku diklon terus kemudian kloninganku terus otomatis hafal Al-Quran ya hmm. enggak gitu ya. Terus langsung bisa matematika, fisika ya tidak, dia harus belajar gitu ya. Itu gitu ya. Jadi ini jangan makanya ojo delok film akeh-akeh gitu ya itu. Mungkin kecanduan film Ya, mungkin itu deh. ya itu makanya itu ya. Nggak gitu cara Hmm. mainnya ya. Dok, ini pertanyaan kedua dari Not Your Boy Galih. Dokter, mungkinkah di kemudian hari virus herpes bisa benar-benar hilang dari saraf manusia? Gini, yang namanya virus itu, gini, satu-satunya virus yang bisa dieliminir oleh manusia adalah virus variola, gitu ya. Hmm, Ya itu betul-betul sudah diusir. Jadi satu-satunya virus yang berhasil diusir manusia sampai habis itu adalah variola. paling. Ya. Nah, sementara herpes zoster itu virusnya itu sama dengan virus cacar air, gitu. Mm-mm. Sama persis itu ya. Varicella zoster, makanya namanya itu adalah varicella zoster, gitu ya. Ya, varicella, orang yang satu kali sakit varicella, cacar air, dia tidak akan pernah sakit cacar air lagi gitu. Yang masih memungkinkan dia sakit herpes itu. Dia bisa berulang-ulang gitu karena kumannya itu bersembunyi di susunan saraf gitu ya. Susunan saraf. Jadi herpes itu
melepuh itu melingkar separuh badan atau separuh wajah gitu, karena tidak pernah bilateral, selalu lateral itu, unilateral. Nah, kalau pertanyaannya apakah suatu saat nanti itu virus-virus semacam ini mungkin dihilangkan? Lo ya mungkin saja itu. Mungkin itu. Mungkin itu karena secara hitung-hitungan orang bisa melenyapkan virus itu. Masalahnya adalah bagaimana itu. Bagaimana kita bisa melenyapkan virus tanpa membahayakan tempatnya virus, siapa Hmm. kita itu ya. Karena tubuh kita ini adalah kerjasama berbagai macam organisme gitu. Satu sel manusia ditemani oleh 20 bakteri gitu. Hmm. Yang mempertahankan kita tetap hidup itu. Ya, kalau bakteri ini diambil semua, mati Ya. juga kita gitu. Demikian juga dengan banyak virus. Ada Hmm. virus-virus yang menjadikan flora normal atau kehidupan yang memang harus ada di situ gitu ya. Itu namanya flora normal. Bakteri ya di mulut kita tuh banyak bakteri. Tahu Hmm. mulut kita itu bakterinya dibersihkan semua ya sakit kita gitu ya. Dalam usus kita itu ada bakteri-bakteri yang membantu kita dalam hal pencernaan, membantu membentuk vitamin K misalnya, atau apa seperti Escherichia coli itu ya. Escherichia coli itu flora normal yang membantu metabolisme kita. Tapi kalau Escherichia coli itu jumlahnya banyak, nah ini menjadi Mengganggu. patogen, kita bisa mencret gitu Hmm. ya. Nah, ini juga yang ada oleh virus kita itu. Nah, kalau kita itu mau membasmi virus, pertanyaannya, apakah pembasmian itu aman untuk Inang. inangnya, untuk Hmm. manusia? Itu yang menjadi problem gitu. Hmm. Jadi pertanyaannya, apakah herpes zoster itu atau apa varicella zoster itu bisa dienyahkan nantinya? Ya, hitung-hitungan di atas komputer bisa gitu ya. Di atas komputer bisa, tapi bagaimananya itu dipakai supaya inangnya ini tetap aman gitu ya. Oke, sebentar. Kayaknya satu lagi nih, Pak Dok. Ini Apa? ada titipan Japri ini. Apa? Namanya Juli Andari, tapi pertanyaannya balik rada jauh ke belakang ini. Apa? Eh, Dia berat badan 90, tinggi 156. Bener, Tes 90, tinggi iya, 156. Terus? iya, itu tes gula darah saat puasa 88, Mm-mm, setelah makan 114. mm-mm. Apakah bisa dikatakan terkena non-insulin dependent diabetes mellitus? Jadi gini, kalau pertanyaan seperti itu, sekarang datang ke dokter penyakit dalam supaya Hmm, tahu jawabannya, betul, gitu ya. setuju Ya, dok. tidak Hmm. bisa pertanyaan begitu itu disimpulkan. Dokter itu tanya panjang kali lebar sama dengan luas gitu ya. Setelah ditanya, diperiksa labnya itu banyak. Jadi database yang cuman berat badan sama tinggi itu tidak bisa disimpulkan apapun di situ. Ya, gitu. Hmm. Dok, ini satu lagi terakhir dok. Jadi nggak jadi terakhir. Eh, Apakah pada saat dari si Rudy His, apakah pada saat COVID kemarin vaksin-vaksin tersebut tidak sampai uji klinis tahap 5? Kemungkinan terburuknya apa? Ini bahwa yang namanya COVID-19 kemarin, pandemi itu adalah bukti bahwa yang namanya infeksi itu bukan tandingan Hmm, manusia lagi gitu oke. ya. Ya. Pandemi yang terakhir 100 tahun yang lalu, flu Spanyol itu, Hmm, Spanish flu itu. Spanish flu itu membunuh sepertiga penduduk iya. bumi gitu, ya. Sepertiga penduduk bumi gitu. Nah, COVID-19, apalagi apa namanya pandemi-pandemi yang lalu. Black Death di Hmm, Eropa itu Eropa ini. membunuh 2/3 penduduk Eropa mati gitu ya itu. Ya, itu Black Death terus kemudian. Nah, Amerika Selatan itu. Amerika Selatan itu yang namanya Inka, Maya, Aztec itu 99 populasi itu mati gara-gara cacar, Cacar. sipilis,
pes itu ya itu. Nah itu sehingga yang namanya eh, sehingga yang namanya apa namanya infeksi itu memang musuh manusia nomor satu waktu itu di samping kelaparan gitu ya di samping kelaparan. Nah pandemi kali ini yang berlangsung tahun 2019 akhir sampai Dua- akhir tahun iya. 2022 gitu ya. Hanya waktu 3 tahun nggak sampai itu. Itu merupakan prestasi manusia gitu. Yang mati itu, yang meninggal, nggak sampai 0,1%. Mm-mm. Nggak sampai 0,1% dari 8 miliar penduduk dunia. Nggak sampai 0. Bayangin aja 100 tahun yang lalu, sepertiga penduduk dunia. Ya, 30%. Yang sekarang itu adalah 0,1% gitu. Salah satunya adalah faktor vaksin itu. Gitu. Bahwa vaksin ini tidak melalui uji klinis fase 5. Iya, tapi karena ini darurat. Gitu. Bayangin aja kalau manusia itu harus mati, misalkan nggak usah lah yang namanya 0,1%, nggak 30%. Bayangin kalau 10% aja penduduk dunia mati, berapa? 800 juta orang Mm-mm. mati itu. Ya, itu. Nah, Nguburnya di mana juga susah Nah, itu. itu ya, itu. Bahkan itu akan menimbulkan gejolak kematian berikutnya. Karena apa? Karena infeksi susulan. Karena orang mati yang sedemikian banyak itu mengelolanya ya susah gitu ya. Mm-mm. Nah, bahwa yang namanya uji klinis fase sampai tidak dilakukan, memang kemudian dilakukan. Memang ada resiko, iya itu. Tapi resiko itu akhirnya kita ketahui sekarang gitu ya. Kita ketahui sekarang, tetapi jangan dilupakan bahwa itu adalah fase fase yang namanya emergency itu ya. Jadi ya bukan keputusan mudah itu ya. Pada saat itu bukan keputusan mudah bagi petinggi-petinggi WHO misalnya atau petugas-petugas kesehatan atau para saintis atau para dokter klinis menentukan atau memutuskan menggunakan itu ya. Tapi bagaimanapun juga pandemi kali ini itu adalah merupakan prestasi manusia menghadapi infeksi. Sekarang sudah terbukti infeksi bukan musuh kita lagi. Betul. Ya, itu. Ya, Nah, sudah jamnya, sudah ya, mesti ganti kamar, Pak Dok ya. yes, ganti kamar ini ya. Matur nuwun. Nanti Oke, kita kapan-kapan ngobrolin hal-hal selain boleh, diabetes lagi. Oke. boleh. Ya, Matur oke. nuwun sangat. Ya, Selamat malam teman-teman semua. yuk, oke.